Recording in Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dwi Muhammad Rifai. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada para sahabat DMR dimanapun Anda berada, sehat, sukses selalu, amin ya. Nah, teman-teman kemarin ada yang chat saya, kok saya ketinggalan nih videonya. Nah, untuk itu biar nggak ketinggalan, tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi ketika saya mengupload materi-materi baru ya. Nah juga subscribe ke channel YouTube saya. Nah, insya Allah teman-teman nggak ketinggalan. Kalau saya harus mengingatkan satu persatu juga kan nggak mungkin gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang kunci dari segala kunci saat berbisnis online, khususnya di network marketing nih. Nah, kunci dari segala kunci luar biasa ya. Kunci dari segala kunci. Nah, Anda melihat gambar di layar handphone Anda atau laptop Anda, mau menyerah. Nah, ingat-ingat waktu awal mau memulai, impian dan tujuannya apa. Nah, dengarkan video ini, semoga memberikan sebuah pencerahan dan manfaat serta wasilah kebaikan untuk kita semua. Nah, jadi kunci dari segala kunci saat berbisnis online, khususnya di network marketing, itu pernahkah Anda merasakan hal-hal yang saya sampaikan ini? Mungkin yang pertama, Anda sudah promosi setiap hari secara frontal, secara brutal gitu ya. Mungkin Anda pernah melakukan itu dan anehnya nih ya, anehnya itu eh, nggak ada juga yang beli atau join gitu ya. Tidak ada sama sekali yang beli ataupun join. Padahal sudah promosi setiap hari, promosi frontal, brutal gitu ya. Tapi nggak ada yang beli juga, nggak ada yang join. Atau mungkin yang kedua nih, merasa memiliki tidak ada kecap nomor dua ya. Bisnis yang kita jalankan ini produknya bagus, bisnisnya bagus gitu ya. Tapi kok tidak ada orang yang tertarik nih. Belum ada yang tertarik nih. Bahkan mungkin yang ketiga nih, sudah membuat penawaran sangat menarik mungkin ya. Setelah penawarannya disebarkan, broadcast gitu ya, nggak ada yang respon. Infokan ke semua teman-teman, bisa di Facebook, Messenger, WhatsApp gitu, nggak ada yang respon. Mungkin Anda pernah mengalami hal seperti itu. Ayo ngaku, ngaku ya. Nah, pernah atau sering mengalaminya. Nah, kalau pernah dan sering mengalaminya ya saya paham gitu ya, karena saya dulu waktu pemula juga seperti itu, waktu nggak tahu polanya gitu ya. Saya juga pernah mengalaminya. Saat jualan ditolak itu mah sudah jadi resiko gitu ya. Di PHP itu sudah jadi resiko. Nah, bayarannya mahal gitu ya. Nggak ada batasnya. Jadi Anda melakukannya juga tanpa batas. Nah, tapi kalau promo terus-terusan gitu ya dengan presentasi, prospek bercerita, ini ditolak terus-terusan gitu. Ditolak melulu. Nah, artinya kenapa tuh? Tentu ada yang nggak beres. Ya, tentu ada yang nggak beres, sudah melakukan segala halnya, tapi kok ditolak terus nih, ditolak melulu, nggak ada yang beli, nggak ada yang join. Ya, ada yang nggak beres nih, ada yang salah caranya. Jadi begini kesalahan dalam menjual sesuatu atau bercerita ya, atau presentasi atau menginformasikan, biasanya ada kesalahan itu tiga hal ya, yaitu apa? Nah, biasanya yang pertama biasanya menawarkan ke bukan target marketnya, bukan ke target pasar, bukan yang orang-orang tersebut memang membutuhkan, gitu ya. Yang kedua, biasanya cara menyampaikannya itu penawarannya itu salah atau cara menginformasikannya, cara presentasinya biasanya salah yang kedua, biasanya gitu. Ya kalau menawarkan ke bukan target pasar ya tentu contoh ya. Misalkan eh, laki-laki ditawarkan lewat gitu, ditawarkan ya misalkan BH baru gitu ya, BH baru untuk istrinya gitu. Ya seberapa persen yang mau gitu, yang tertarik dan nanya-nanya gitu kan. Kan nggak logis ya. Walaupun ada tapi ya berapa sih? Berapa persen gitu ya. Yang kedua mungkin salah cara menyampaikan penawarannya, langsung apa namanya
tidak terstruktur gitu ya, tidak pada poin yang mana dia mudah memahaminya gitu. Yang ketiga, terlalu buru-buru. Nah, ini ketiga nih sering dialami banyak orang, bahkan saya sendiri pun dulu waktu pemula itu melakukannya. Terlalu buru-buru closing, terlalu buru-buru pengen closing sebelum adanya trust. Nah, sebelum adanya trust, rasa nyaman dan percaya di calon konsumen tersebut atau calon mitra tersebut pada kita, gitu ya. Nah, pengen buru-buru. Nah, jika salah target pasar, solusinya cari sampai ketemu. Solusinya cari sampai ketemu. Ya salah dalam cara menyampaikannya, ya belajar lagi ilmunya, teknisnya, bagaimana cara untuk menyampaikan yang baik dan benar. Masalahnya adalah yang terakhir, yaitu jangan buru-buru closing sebelum adanya trust. Ini paling masalah sekali di nomor 3 ya. Ini adalah kesalahan banyak pembisnis khususnya di industri network marketing para pemula. Inginnya cepat closing padahal prospeknya belum siap di closingin gitu ya. Mau sehebat apapun teknik closingnya, setepat apapun target marketnya, itu semua nggak akan berguna. Nggak akan berguna jika prospek kita tidak menaruh rasa kepercayaan pada kita sebagai pembisnisnya gitu ya. Itu nggak ada gunanya kalau orang nggak percaya, mau diapain juga, ya tetap aja nggak percaya kan gitu. Jadi bangun hubungan dulu, hammer, bangun hubungan supaya nyaman, tumbuh rasa kepercayaan, rasa trust ya. Bukan hunter gitu, pengennya buru-buru closing aja, pengennya buru-buru closing aja memburu. Nah, tidak seperti itu. Nah, jangan pernah menjual atau menawarkan kepada orang yang belum trust kepada kita. Nah, jika kita paksa jualan, ya, paksa untuk closing, pasti prospeknya risih, bahkan kabur, gitu ya. Kabur risih dia. Nah, umpamanya seperti ini, tidak ada orang yang mau ngasih uang, ya, tidak ada orang yang mau ngasih uang nih, betul nggak? Nggak ada orang yang mau ngasih uang ke sembarang orang, apalagi dari online, apalagi belum kenal gitu ya. Mereka hanya mau keluar uang ke orang yang percaya, yang dia percaya. Makanya banyak orang bergabung, terjadi transaksi, itu sebenarnya bukan karena bisnisnya, bukan karena perusahaannya, tapi kepada siapa yang menawarkannya, siapa yang menginformasikannya. Maka dari itu, trust ini nomor satu sekali ya. Jadi nggak ada orang yang mau keluar uangnya kalau nggak ada rasa trust. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tugas kita bukan menjuali, kan buru-buru pengen closing ya, tapi dapatkan dulu trustnya, sentuhlah dia tepat di hatinya, kan kata lagu seperti itu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya ya kan. Nah, nanti isi dompetnya akan keluar sendiri, percaya sama saya. Nggak percaya juga nggak apa-apa, nanti musyrik kalau percaya sama saya ya. Nah, ingat, dapatkan trust itu perlu proses. Dalam prosesnya mungkin nggak sebentar, semakin mahal, semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin lama proses untuk mendapatkan trust-nya. Kecuali modal bisnisnya atau produknya itu recehan gitu ya, di bawah 500.000, di bawah 400.000 gitu ya, di bawah 100.000 gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika saat ini kita jualan sepi ya, jangan belajar macam-macam dulu. Pelajari caranya dapat trust calon mitra kita. Ya, oke. Nah, ingat, belajar dulu fokus sesuai kebutuhan kita, bukan lompat-lompat. Sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa? Ya tentu untuk pemula yaitu miliki mindset yang kuat hingga mengakar kuat di dalam diri kita, ya. Lalu yang berikutnya adalah teknisnya, teknis cara mengundang yang baik. Kalau mengundangnya aja udah baik dan benar, insya Allah endingnya juga asik gitu. Terus kalau cara penyampaian, cara presentasi di awalnya saja sudah baik dan benar, insya Allah di tengah-tengah dan akhirnya juga asik gitu ya. Nah, BTW nih, by the way, anyway, best way gitu ya. Ini ada yang bingung nggak caranya dapetin trust? Nah, kalau ada, komen gitu ya. Tinggalkan komen Anda ya, dan nanti saya share di broadcastan saya atau di materi berikutnya ya.
di kelas DMR sudah saya berikan dalam member area, teman-teman tinggal pelajari secara tuntas ya. Lalu praktekkan juga secara tuntas. Oke? Mungkin itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat, menjadi wasilah kebaikan kita semua dan mampu menunjang bisnis Anda, omset Anda menjadi besar. Oke? Terima kasih, let's rock go millionaire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.